Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil-i'tisami bihablillahil matin wa wa'ada liman tamassaka bihi najata yaumaddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa shama wa abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yaqumun nasu li rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, hafizani wa hafizakumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang ke-9 dari bulan yang ketiga dalam penanggalan Islam, bulan Rabiul Awal tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2023 miladiyah. Kita melanjutkan pelajaran bersambung kita, membaca dan mengkaji petunjuk-petunjuk Nabi berkaitan dengan akhlak seorang muslim dan muslimah, dengan rujukan utama Kitabul Jami' dari pembahasan Bulughul Maram. Kita berada di bab yang keempat, hadis urutan yang ke-30. Hadis yang akan kita baca dan kaji ini adalah hadis tentang sebuah perilaku yang tidak terpuji, bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai pemantik segala dosa. Dan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah terhadapnya adalah perilaku tercela ini. Selengkapnya kita baca hadisnya, hadirin. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat
ونفعنا الله تعالى بعلمه وجزاه عنا وعن المسلمين والمسلمات خيرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال. Dan dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi, barang siapa yang merasa besar dalam dirinya, wakhtala fi misyatihi, dan sombong dalam cara berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, kelak ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam kondisi Allah murka kepadanya. Akhrajahul hakimu wa rijaluhu thiqat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, dan para periwayat hadis ini adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam hadis yang mulia ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar ingin mendidik kita semua hadirin untuk menghindari salah satu dari masawi al-akhlaq, salah satu dari sekian banyak perilaku buruk, akhlak yang tidak baik. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan sekian banyak dari hadis Nabi yang berisikan tentang peringatan dari bahaya kesombongan. Seperti yang telah kita simak sebelumnya dalam prolog, dalam bagian pengantar, dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadapnya itu adalah dosa sombong. Dan makhluk yang berani menyombongkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa taala adalah iblis. Dosa yang pertama kali dilakukan adalah kesombongan, dan pelakunya adalah iblis. Dapat dipahami jikalau ada dari Bani Adam, dari anak keturunan manusia, yang kemudian terjangkiti penyakit ini, berarti dia reinkarnasi dari sinten, Pak? Iblis. Dia terjangkiti virus iblis yang seharusnya tidak ada pada dirinya. Karena beda prototipe, Pak, antara manusia dengan iblis. Hanya saja manusia ini berpotensi menjadi syaitan, berpotensi untuk menjadi iblis ketika pada dirinya itu terdapat perangai-perangai yang memiliki kesesuaian dengan peranginya iblis, laknatullah alaih. Iblis menjadi manusia, iblis menjadi makhluk yang mal'un, makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, makhluk yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, itu karena kesombongan. Maka manusia yang terkutuk, manusia yang terlaknat, manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah manusia yang sombong. Kronologi singkat dari kesombongan iblis yang sering kita dengar dan kebanyakan dari kita sudah paham, Pak, adalah ketika Allah merintahkan iblis untuk sujud kepada
bapak moyang kita Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina Muhammad assalatu wassalam. Dikatakan oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kata Allah ketika kami mengatakan kepada para malaikat. Ya, dan sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat yang lain dalam Al-Quran, ya Allah menyebutkan ya, iblis ini adalah bagian dari mereka, fafasaqa an amri rabbih, tetapi dia kemudian menjadi fasik. Sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud illa iblis kata Allah, kecuali iblis. Apa penyakitnya? Allah sebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan, hadirin sekalian, kemudian istakbara. Ini Pak yang kita garis bawahi. Ini takabbur. Ada pada dirinya sifat al-kibr, sifat sombong. Ya, karena keengganan dia untuk sujud kepada Adam alaihi wa ala nabiyina Muhammad assalatu wassalam, lalu kemudian ia istikbar, sombong, maka Allah kemudian katakan ia masuk barisan dari hamba-hamba Allah yang al-kafirin, yang kufur kepadanya. Ini jikalau dipahami dengan baik, tentu Pak, kita akan berusaha untuk memprotek, memberikan perlindungan terbaik pada diri kita, istri kita, anak keturunan kita, generasi penerus kita semua dari perilaku yang tidak terpuji ini. Perilaku sombong, perilaku congkak, perilaku angkuh. Kesombongan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari sisi tidak mau patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam saja, Pak. Ada yang lebih tajam daripada itu. Iblis itu berani mengoreksi Allah. Ia mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku sujud kepada dia? Aku ini khairun minhu, lebih baik daripada si Adam. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah, Pak. Bukan karena tidak mau sujud, bukan karena semata merendahkan Adam, tapi nopo? Mengoreksi Allah. Allah niku berusaha untuk kemudian dicari-cari, Pak, sisi celahnya oleh iblis ini. Maka teori dasar dalam kita berislam kepada Allah, Pak, bahasa yang paling lugas dan mudah nih, kalau kita betul-betul muslim, kita itu ya berserah diri, Pak. Berserah diri dalam arti kita menyerah kepada Allah. Allah punya aturan main dalam Al-Quran. Rasul alaihi salatu wasallam menjadi pesuruh Allah yang menyampaikan aturan main Allah dalam hadis-hadisnya. Maka bukan tugas kita mengoreksi, Pak. Tugas kita itu mematuhi apa yang menjadi aturan main Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita sudah berani menyaksikan Allah, ini berarti, Pak, kita terjangkiti virus ini, Pak, iblis. Oh, saya nggak bisa dengan aturan seperti ini. Oh sorry, ini tidak relevan dengan negeri kita. Negeri kita kalau arahkan dan dikondisikan untuk seperti konsepnya Anda dalam beragama, mohon maaf, negara-negara, agama-agama. Loh, sekarang Anda itu tinggal di negara punyanya siapa? Siapa yang menciptakan negara tersebut? Tentu fitrah kita akan menjawab, negeri yang kita tinggali ini ciptaannya Allah. Kecuali Anda punya kemampuan untuk menciptakan negara sendiri, nah silahkan. Anda tata kelola negara Anda tersebut dengan aturan Anda. Tapi kalau Anda masih merasa itu adalah ciptaannya Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan Anda, ikutilah petunjuknya. Maka yang menjadi impian
dikatakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi kata orang Sunda hadirin sekalian. Itu tidak akan pernah tercapai Pak kalau kita tidak berusaha untuk menyerah kepada Allah, termasuk dalam pengelolaan tata negara. Tidak usahlah kita berbicara dalam lingkup yang besar nih, skalanya negara, dalam keluarga kita saja deh. Coba Pak, kita Islamkan keluarga kita sendiri. Ya. Salah seorang tokoh pergerakan yang ada di sebuah negeri hadirin sekalian, dan ini dinukilkan kisahnya oleh salah seorang ulama hadis abad ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini pernah memberikan nasihat kepada orang-orang yang teriak-teriak, Pak, ayo kita dirikan negara Islam, ayo kita tegakkan syariat Islam. Ya, dikatakan orang ini setelah sekian lama berkecimpung dalam dunia pergerakan, Pak, lalu mengatakan, memberikan nasihat dari pengalaman hidup beliau, aqimud daulata fi anfusikum tuqam lakumud daulatu fi ardikum. Tegakkanlah dulu negeri Islam itu pada diri Anda masing-masing. Nanti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah dengan tegaknya negeri Islam di bumi yang kalian tinggali. Nah, sekarang kita mendambakan negeri Islam sedangkan kita tidak mengislamisasi diri kita dan keluarga kita, Pak. Ya, kita terlalu tinggi terbangnya, Pak. Piknik kula panjenengan sami niku kadohan, Pak. Kopi kula panjenengan sami kekentalan, Pak. Ayo kita kurangi takaran kekentalannya, kita balik sedikit, Pak. Ngocok. Oh, ternyata saya dan keluarga kita masih sombong, masih belum betul-betul pasrah kepada Allah. Padahal yang namanya Islam, ya, kita katakan hadirin sekalian, aslamtu lillahi rabbil alamin. Itu maknanya kita betul-betul pasrah kepada Allah, percaya penuh. Tapi kalau masih ada dalam diri kita bibit menyaksikan Allah, bahkan berani mengoreksi aturannya Allah, sama dengan perilaku sombongnya iblis. Dan itu berat, Pak. Kita tidak usah deh berbicara masalah istiqomah nih, berbicara tentang istislam. Kita betul-betul berislam itu sulit, Pak. Apalagi itu sudah tidak mencocoki hawa nafsu kita. Kita dihadapkan kepada sebuah dilema, aku nek koyo ngene kok donyaku piye ya? Aku nek koyo ngene karirku piye ya? Aku nek koyo ngene duitku kok piye ya? Ya. Kenapa demikian? Ya karena setan tidak ingin sendirian, Pak. Iblis tidak mau sendirian, golek bolo. Cari teman. Ya. Bagaimana langkahnya? Ya menjadikan kita manusia-manusia yang sombong, supaya sama seperti dia. Nah, setelah ini kita pahami hadirin sekalian, mari kita kembali kepada hadis Abdullah ibn Umar tadi. Rasul memahamkan kepada kita tentang bagaimana sih bentuk real dari perilaku sombong. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ta'adzama fi nafsihi. Unsur yang pertama dari kesombongan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini hadirin, seseorang yang menganggap pada dirinya itu ada sebuah al-azamah, ada sebuah nilai wah, ada sebuah poin besar yang kemudian membuat dia besar kepala. Ini besar kepala dalam makna yang tidak sebenarnya, Pak, sombong. Ini kata para ulama, ya, kesombongan yang sifatnya kibrun batinun, kesombongan yang berangkat dari batin seseorang, ya, pada dirinya, Pak. Inilah yang identik kemudian dengan satu dari sekian banyak amrod al-qulub, penyakit hati, al-kibr, sombong. Dia menempatkan dirinya bukan pada tempat yang semestinya. Seharusnya dia menempatkan dirinya sebagai abdun min ibadillah, salah satu hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi ternyata makomnya, Pak, dinaikkan oleh dirinya. Saya nggak layak untuk hanya
berada pada level atau makom al-ubudiyah sebagai hamba Allah, saya lebih daripada itu. Saya amir, saya pemimpin. Saya rais, saya kepala. Saya azim min udhama, saya petinggi. Saya ghani minal aghniya, saya orang yang paling kaya sedunia. Saya jamil, saya orang yang paling ganteng sedunia. Orang kalau sudah sampai menempatkan levelnya keluar dari level ubudiyah, Pak, ini dia berpotensi untuk terjangkiti penyakit sombongnya iblis. Maka yang perlu diperbaiki PR kita semua hadirin sekalian, memperhatikan kondisi hati kita masing-masing. Dilihat hati kita itu sehatkah? Ya. Selamatkah dari berbagai penyakit hati, termasuk yang paling berbahaya adalah kesombongan. Supaya sehat, Pak, kita berikan nutrisi, salah satunya kita sedikit meluangkan waktu kita atau bahkan berikan porsi yang cukup untuk tadabbur ayat Allah, Pak. Di antara ayat Allah yang kita baca, Allah berfirman di surah At-Tariq, "Falyanzuril insanu mimma", napa, Pak? Khuliq. Hendaklah manusia itu yangzur, memperhatikan dirinya, mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan oleh Allah. Jawabannya kata Allah, khuliqa, diciptakan dari apa, Pak? Min ma'in dafiq, dari air yang memancar, Pak. Air yang dianggap oleh kita semua itu air yang tak seronok, menjijikkan, Pak. Kita dari itu. Kalau kita pahami ternyata kita diciptakan dari air yang hina, min ma'in mahin, yang memancar tadi, tentu kita akan berpikir, ngopo kok aku harus menaikkan levelku lebih daripada level ubudiyah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku barang hina kok. Yang lebih menakjubkan lagi dari tadabbur ayat tadi hadirin sekalian, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu taala anhu wa arda, memberikan sebuah petua hikmah, Pak, untuk kita semua. Ini agar kita ini menstimulasi diri kita nih, melatih diri kita untuk mengelola bakat-bakat sombong, Pak, yang ada pada diri kita. Kalau tadi dalam ayat hadirin sekalian kita dipahamkan hendaknya masing-masing diri kita itu merenungkan kembali dari apa dulu dia diciptakan. Kali ini Al-Ahnaf ibn Qais memahamkan kepada kita, ajaban libni Adam. Sungguh kata beliau, sangat mengherankan, amat aneh manusia itu. Ia takabbaru, bagaimana dia bisa berlaku sombong, wa qad kharaja min makhrajil bauli marrataini. Padahal dia telah keluar dari tempat keluarnya kencing, Pak, sebanyak 2 kali. Al-Ahnaf ibn Qais memahamkan kepada kita semua, aneh manusia itu. Bagaimana kok dia bisa sombong sedangkan dia keluar dari makhraj al-baul, tempat keluarnya air kencing, sebanyak marrotain, 2 kali, Pak. Jangan silahkan traveling, Pak. Keluar dari tempat air kencing 2 kali. Kapan gue ya? Nah, coba, Pak, direnungkan. Kapan itu? Kalau ternyata kita kondisinya tidak seperti itu, layaklah untuk kita menyombongkan diri kita. Layak untuk kita mengupkan level kita. Saya orang kaya paling hebat sedunia, saya orang paling cerdas sedunia, saya orang paling brilian sedunia, saya paling moncer karirnya sedunia, saya Pak pejabat paling wah prestasinya. Layak, Pak. Kalau ternyata kita bisa mematahkan statement dari Al-Ahnaf ibn Qais tadi. Kita tidak keluar dari tempat di mana air kencing itu keluar sebanyak 2 kali. Tapi kalau ternyata kita lahir dari tempat itu hadirin sekalian, ya sudah. Berarti kondisi kita itu memang di hadapan Allah tidak layak untuk menyombongkan diri. Ini permasalahannya adalah di hati kita masing-masing. Nah ini, Pak, kalau dalam bahasanya ulama tasawuf itu namanya riyadhah, Pak. Olahraga hati, Pak. Jadi jangan dipikir yang namanya riyadhah itu hanya riyadhatul badan, bukan hanya olahraga fisik saja. Hati ini harus diolah
rasanya Pak, diolah ya, supaya betul-betul dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Maka para ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya teori-teori Pak tentang olah rasa untuk menemani olahraga kita. Raga diolah, rasa hati pun juga diolah. Dalam konsep nopo? Dalam konsep ilmu yang namanya tazkiyatun nufus, konsep penyucian jiwa Pak. Hati kita itu distimulasi, hati kita diajak untuk olahraga. Nah salah satu olahraganya seperti ini. Bagaimana kita menundukkan ego kita, bagaimana kita mencoba melatih hati kita untuk pasrah kepada Allah, menyerah kepadanya, tidak sombong. Itu riyadhatun nafs, olahraga jiwa Pak. Dan tidak semua dari kita itu bisa untuk melakukan hal ini. Ini bisa kita selesaikan Pak, masih ada bentuk kesombongan yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi. Kita kembali ke hadis. Rasul mengatakan waqtala fi misyatihi, berjalan dengan penuh keangkuhan. Ini kata para ulama adalah al-kibru zahir, kesombongan dari sisi lahiriah Pak, yang terlihat oleh kasat mata. Orang dari cara berjalannya bisa terlihat Pak, mana yang sombong, mana yang tidak. Ketika berjumpa dengan kita, lalu kemudian kita sapa dari kejauhan, lalu dia buang muka ngeten Pak. Jenengan rasanya pripun Pak? Apa yang jenengan rasakan kalau ada yang jenengan sapa tiba-tiba langsung melengos? Tentunya kan hati kita bertanya-tanya, mungkin jane ngopo? Ono apa karo aku? Kata para ulama, orang yang kemudian senang membuang muka dari orang lain, ini termasuk salah satu bentuk kesombongan secara zahir Pak. Lebih sempit daripada itu ketika kita berkomunikasi, bercakap-cakap Pak dengan saudara kita, lalu kita membuang muka. Ini kata para ulama juga termasuk bentuk sederhana yang bisa kita tangkap dari kesombongan. Tidak menghargai lawan bicara. Maka perpaduan yang klop antara al-kibruz batin dengan al-kibruz zahir Pak. Kesombongan secara batiniah dan kesombongan secara lahiriah. Orang yang kemudian dari perilakunya, dari cara berjalannya, dari cara berbicaranya, dari cara memandangnya, dari cara berinteraksinya terlihat angkuh dan sombong Pak. Itu berarti berangkat dari apa Pak? Hatinya yang sombong. Ada korelasi Pak antara lahir dengan batin. Orang yang batinnya berantakan itu biasanya terlihat dari lahiriahnya Pak. Kalau hatinya itu didominasi dengan sifat angkuh, sifat sombong, akan terlihat. Dia ketika berjumpa dengan orang lain tidak mau Pak untuk kemudian memberikan respect atau penghormatan terlebih dulu kepada mereka. Maunya dia mendapatkan respect atau penghormatan dari orang lain. Ora kenal aku toh. Aku iki pensiunan anggota DPR yo. Aku iki mantan pimpinan perusahaan BUMN yo. Ora kenal aku. Ya. Terlihat hadirin sekalian dari orang ini. Ya. Sehingga kalau kita ingin olahraga lebih lanjut hati kita Pak, kita kembali kepada hadis yang sudah lama kita pelajari. Dulu di bab yang pertama, kita sudah berada di bab yang keempat nih. Sudah sekian purnama kita tinggalkan hadis itu Pak. Kita coba review ulang, kita kembalikan ingatan kita. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita pandai menjadi hamba yang bersyukur. Salah satunya Pak, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang-orang yang ada di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian. Ya, mohon maaf biasanya Pak, orang yang merasa dirinya selalu berada di atas angin gitu, selalu terbang tinggi begitu. Orangnya sudah idealis, perfeksionis pula. Tidak bisa kalau ada celah sedikit pun. Nih, ketika dia biasa di langit, biasa di atas Pak, kalau diajak membumi itu angel Pak. Wah, aku manusia langit kok, ngopo membumi? Ora sudi aku membumi.
merasa dirinya besar, hadirin sekalian. Nah, ketika duduk bersama dengan orang-orang yang level strata sosial di bawahnya, Pak, rasuti, sopo kowe? Orang levelku. Oh sorry, circle kita beda saudara. Circlemu kono, kumpulane wong gelandangan wong kiri. Circle saya orang-orang parlente, orang-orang kaya. Ini orang yang merasa selalu berada di langit Pak hidupnya. Sulit untuk diajak ke bawah. Mau dijadikan manusia yang membumi itu angel Pak. Ego manusia. Tapi kalau manusia itu biasa berada di bawah, hadirin sekalian, ketika dia merasakan orang-orang yang berada di bawah bagaimana penderitaan mereka Pak, akan timbul bukan hanya simpati, empati Pak kepada sesama. Orang-orang yang luar biasa jiwa simpati dan empatinya Pak adalah manusia-manusia yang paling suci hatinya setelah Rasul alaihi salatu wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya selalu bahagia dan bangga kalau menceritakan tentang kisah-kisah orang dahulu Pak. Dan saya selalu bahagia salah satunya kalau mengangkat ulang cerita tentang Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Yang kalau kita tarik garis lurus itu ternyata nasabnya akan bertemu Pak dengan nasabnya ya leluhur beliau Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kita tahu adalah khalifatul adl, seorang khalifah yang adilnya luar biasa, punya jiwa tawadhu. Bahkan disebutkan hadirin sekalian, Umar ibn Khattab mengatakan, siapapun manusia yang aku jumpai, manusia tersebut lebih baik daripada Umar. Perhatikan Pak, beliau ini Amirul Mukminin Pak. Kalau kita sekarang presiden. Beliau mengatakan siapapun dari manusia yang aku jumpai dari kalangan orang beriman, huwa khairun min Umar. Orang tersebut lebih baik daripada Umar ibn Khattab. Kalau kita bisa seperti itu Pak, jadi orang tawadhu kita Pak, bukan takabur, orang yang selalu membumi, bukan kemudian merasa dirinya manusia langit. Kalau bisa seperti itu. Keturunannya Umar bin Abdul Aziz tidak kalah tawadhunya Pak, membumi, merakyat beliau. Ketika istrinya Fatimah menggunakan perhiasan Pak, ditanya oleh suaminya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, anti Anda menggunakan perhiasan ini uangnya dari mana? Ini adalah gajinya khalifah, gajinya Anda wahai Umar bin Abdul Aziz, yang memang kita berhak untuk menerimanya. Umar bin Abdul Aziz kembalikan perhiasan yang engkau beli ini dan serahkan itu ke Baitul Mal kaum muslimin, ke tempat kasnya negara, kembalikan. Maka tidak heran karena Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala punya sifat membumi ini Pak, betul-betul luar biasa beliau. Tidak ada congkak sedikit pun meskipun beliau khalifah ketika itu. Tidak ada disebutkan hampir-hampir saja orang yang berhak menerima zakat Pak. Saking apa Pak? Gemah ripah loh jinawi semuanya. Ini kalau bisa kita orbitkan Pak, nggak usahlah kita menuntut penguasa kita Pak, kita orbitkan pada diri kita saja deh. Coba kita menjadi sosok seorang yang tawadhu membumi, menghilangkan ya dan memprotek sebaik mungkin jiwa kita dari perilaku sombong. Orang yang seperti ini hadirin sekalian, sombong secara batin dan sombong secara lahir, Rasul mengingatkan kita semua diancam nanti pada hari kiamat laqiyallah, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihi ghadban. Kondisinya Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada makhluknya iblis. Tidak enak Pak menjadi manusia, menjadi makhluk yang al-mamqut, makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti iblis itu. Sudah terusir dari surga hadirin sekalian, ya kemudian dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ya slot pengisi neraka. Termasuk manusia yang mengikuti jejaknya akan mengalami episode sama dengan episode yang dialami oleh iblis. Nanti pada hari kiamat akan dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala.
Kenapa bisa dimurkai hadirin sekalian? Karena memang sombong, al-kibriya itu punyanya Allah, Pak. Jenengan coba periksa nih, dari sekian banyak nama-nama dan sifat Allah, Allah itu punya nama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Pak. Allah itu punya nama Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Allah yang Maha Al-Jabbar, perkasa, bukan masjidnya RK, Pak nggih. Di Bandung sana bukan. Al-Jabbar yang Maha Perkasa, dan Al-Mutakabbir, Pak, pemilik Al-Kibriya, pemilik kesombongan. Sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membunyi tiba-tiba kemudian melangit, ini berarti dia mengusik napa, Pak? Sifatnya sinten? Allah tabaraka wa taala. Oh, itu punya aku, kata Allah. Anda berani-berani menyentuh ranahku. Oh, berarti menantang Allah tabaraka wa taala. Sehingga wajar kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan orang tersebut ya kelak di hari kiamat akan mendapatkan murkanya Allah tabaraka wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, al-izzu ridai. Keperkasaan itu adalah selendangku, kata Allah. Wal kibriya'u izari. Dan sifat sombong itu adalah sarungku, kata Allah tabaraka wa taala. Maka yang berhak sombong itu bukan kita, Pak. Hanya Allah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Aziz yang berhak sombong. Ini kalau kita pahami dengan baik hadirin sekalian, tentu kita akan berpikir, Pak, apa ya patut aku sombong? Apa ya pantas aku ini menjadi manusia yang congkak? Ini tentu hadirin sekalian perlu kita olah, perlu kita latih bersama, termasuk kepada anak keturunan kita. Jangan kemudian anak kita biarkan liar, Pak, merasa rumongso bapake wong duwe, rumongso bapake pejabat, rumongso bapake ustad, rumongso bapake kiai, kemudian berbuat seenaknya sendiri. Jangan dikira hadirin sekalian, mohon maaf, pembulian berangkat dari sifat sombongnya anak-anak kita itu hanya terjadi di lingkungan kalangan orang-orang awam yang tidak belajar ilmu agama, Pak. Di kalangan lingkungan orang-orang yang belajar ilmu agama ternyata banyak, Pak, bibit-bibit iblis yang sombong terhadap temannya, merasa bapaknya ustadz, merasa bapaknya kiai, merasa bapaknya mudir atau direktur pesantren, sehingga seenaknya sendiri. Orang ngerti aku tuh, aku ibnul mudir, anaknya mudir, macam-macam tak lapor ke pakku. Padahal yang salah anak ini, Pak. Anaknya orang itu betul, tetapi karena rumongso tadi, Pak. Bahkan godaannya, mohon maaf, di lingkungan orang-orang yang belajar ilmu agama itu lebih besar, Pak. Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, menjelaskan sebuah fakta, Pak, dan ini barangkali terjadi pada diri kita. Salah satu nasihat yang beliau sampaikan, ihdzar antakuna Aba Shibrin, hati-hati jangan sampai engkau menjadi seperti Abu Shibr. Abu Shibr itu hadirin sekalian adalah orang yang pola belajarnya itu ya, awalnya tidak tertata dengan baik. Kata beliau, orang yang pertama kali belajar, dia akan mendapatkan asyibrul awal, Pak, jengkal yang pertama. Bagaimana dia? Takabbaro, Pak, merasa sombong. Kan kita gitu, Pak. Yang dulunya nggak ngerti tentang masalah agama, sekarang ngerti, oh hukum ini ra entuk, hukum ngono ra entuk. Lalu kita melihat teman kita, kowe dosa kowe, neraka kowe. Langsung merendahkan teman kita, Pak. Padahal tidak ada upaya baik dari kita untuk coba merangkul, langsung mukul, Pak. Padahal yang namanya dakwah itu bukan memukul, kata orang, no, dirangkul, Pak. Kita fahamkan, kan kita seperti itu. Mohon maaf, salah satu dari rapot merah orang-orang ngaji itu ketika ngerti ngaji itu langsung membara, Pak, semangatnya 45. Hantam sana, hantam sini. Dan itu memang seperti itu polanya hadirin sekalian. Nek awal-awal ngaji mesti semangatnya membara, Pak. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit yang kemudian menyombongkan diri, meremehkan orang lain. Rumongso, wong paling soleh sak donya, rumongso paling ahlu sunnah dewe. Itu pertama, Pak. Asyibru tsani, jengkal yang kedua hadirin sekalian, mulai hadirin sekalian,
Tawadhu. Dia sadar ketika semakin rajin belajar, ya betul-betul melateni seorang guru, pindah dari satu guru ke guru yang berikutnya, pindah dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, mulai sadar Pak. Oh ternyata aku mbiyen kok kaya ngono ya. Akhirnya mulai sadar Pak, tumbuh dalam dirinya apa? Sifat tawadhu. Seiring dengan gurunya selalu menanamkan sifat untuk rendah hati, selalu membumi. Semakin ngerti dia tentang ilmu agama, semakin mengerti tentang akidah terhadap Allah, mulai tawadhu Pak. Yang tadinya kalau jalan itu sombong berlagak begitu, ngerasa dirinya paling ahlu sunnah, wah ketemu orang sekarang masya Allah santun Pak. Terhadap masyarakat niku luar biasa. Itu jengkal yang kedua. Jengkal yang ketiga, nah ini puncak Pak. Puncak orang yang berilmu. Alima annahu la ya'lamu syai'a. Dia sadar diri Pak kalau ternyata selama ini dia bodoh. Dia sadar kalau dia memang tidak punya ilmu apapun. Itu makomnya para ulama hadirin sekalian. Maka jenengan kalau kita semua duduk dengan kiai, duduk dengan alim ulama Pak, luar biasa. Ada aura Pak, aura ketawaduan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan yang pertama Pak. Kita masih berada di level yang pertama, sombong tadi Pak. Ya, padahal yang ngaji ini ya undlap-undlup, kadang teko, kadang ora. Nek pas pengajian ya kadang turu, ya seringnya ya turu kan gitu. Wah itu sombong banget gitu. Orang yang belajarnya benar Pak, terkonsep dengan baik, tertata dengan baik, pasti nggak akan seperti itu hasilnya Pak. Produk-produk seperti itu bisa kita katakan bahasa kasarnya produk-produk gagal majelis ilmu hadirin. Kalau produk-produk berhasil majelis ilmu, semakin dia belajar Pak, filosofinya seperti padi semakin berisi apa Pak? Semakin merunduk. Bukan semakin dangak. Ngerti lho. Orang belajar ilmu agama semakin tekun dia, semakin serius dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari Pak. Dia akan terlihat Pak. Sejuk kalau kata Mas Bin. Sejuk. Orang ini di sawang itu menyejukkan Pak. Seolah-olah aku nak ketemu dulurku kayak melihat suasana al-jannatu wan nar. Seperti para sahabat ketika bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejuk gitu. Nah, ini hadirin sekalian yang harus diperbaiki. Ya, dengan cara tadi hadirin sekalian mengingat kembali sombong itu nanti pada hari kiamat ya akan dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita semuanya. Baik, kesimpulan sekaligus pelajaran yang dapat kita tarik bersama hadirin sekalian dari hadis Abdullah bin Umar ini, yang pertama, tahrim at-ta'adzum fin nafs. Haramnya sifat merasa bahwa diri kita itu besar. Karena ini awal petaka. Dosa itu bermula dari sikap kita meyakini bahwasanya kita ini adalah orang yang besar, orang yang luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan siapapun orangnya asal dia manusia, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Nah ini Pak yang harus kita ingat selalu. Ada sisi yang jangan sampai dilupakan. Kita itu tetap di hadapan Allah adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Oke lah kita di karir kita, di perusahaan kita sebagai pimpinan, kita sebagai atasan. Di masyarakat kita dianggap sebagai tokoh, orang yang hebat, orang yang berjasa. Tapi ingat, di sisi Allah kita bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kita menggunakan itu semua untuk menuju ke ketakwaan kepadanya. Nah, itu baru luar biasa, menjadi orang yang Allah katakan akramakum, orang yang paling mulia Pak. Atqakum, yang paling bertakwa. Dengan jabatan kita gunakan untuk takwa. Dengan kekayaan kita gunakan untuk takwa. Dengan kehebatan kita memanajemen, mengelola, mengatur, ya kita gunakan untuk takwa. Dengan kecantikan kita, dengan ketampanan kita gunakan untuk takwa. Ini luar biasa kalau ternyata bisa dikondisikan. Yang kedua hadirin sekalian, tahrimul ikhtiyali fil misyah, haramnya berjalan dengan penuh keangkuhan. Ya, sosok soleh yang bernama Luqman Al-Hakim pernah memberikan petuah kepada putranya Pak di ayat ke-18. Ini salah satu edukasi ya, salah satu kurikulum yang harus kita ya aplikasikan di kehidupan keluarga kita terhadap anak-anak kita. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha.
Kata Luqman kepada putranya, "Le, jangan engkau palingkan pipimu dari manusia." Ya, Pak, memalingkan pipi. Salah satu dari ekspresi kesombongan. "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah itu tidak menyukai setiap hamba yang angkuh lagi sombong. Kata Luqman sang ayah kepada putranya. Nah, ini bisa kita duplikat, Pak, bisa kita contoh. Kita sebagai seorang ayah tadi kami sampaikan nih, jadilah nak di lingkungan sekolahmu meskipun kamu berprestasi, disayang gurumu, menjadi siswa teladan, tetaplah jadi anak yang tawadhu. Kalau kamu salah, salah. Jangan kemudian karena bapak akhirnya kamu kebal hukum. Nah, contohnya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, itsbatu liqa'illahi azza wajal, penetapan akan salah satu dari peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala. Allah memastikan hadirin sekalian di dalam Al-Qur'an, ya, di antara di ayat Al-Baqarah 223, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku. Takutlah kalian kepada Allah dan pahamilah bahwa kalian nanti kelak mulaku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini harus diyakini, ini bagian dari akidah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nanti pada hari kiamat kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian, Pak, direkap seluruh amalan kita dan diaudit, Pak. Apakah lebih banyak al-hasanatnya, kebaikannya, atau lebih banyak as-sayyiat, keburukannya. Yang terakhir hadirin sekalian, itsbatul ghadabi lillahi azza wajal, penetapan sifat murka bagi Allah tabaraka wa taala. Tentunya kemurkaan Allah ampun jenengan bayangke seperti kemurkaannya kita manusia, Pak. Kita kan kalau murka elek banget, Pak, terlihat dari mukanya kan welek gitu. Kalau marah itu kan terlihat orang ganteng, medeni malahan. Jangan dibayangkan kemudian Allah seperti itulah. Ya, salah satu dari kaidah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak boleh disamakan sedikit pun dengan makhluk-makhluknya Allah tabaraka wa taala. Sifatnya, namanya boleh sama, Pak, tetapi hakikatnya berbeda. Ini sama-sama punya sifat ghadab. Makhluk punya sifat ghadab, Allah Khalik punya sifat ghadab, tapi ghadabnya Khalik dengan ghadabnya makhluk itu berbeda. Ini kaidah dalam masalah fikih tauhid al-asma wa sifat, memahami tentang akidah nama-nama Allah, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Ini hadirin sekalian, ya, rangkaian dari pelajaran yang kita kaji bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengupgrade kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan ilmu nafi', ilmu bermanfaat yang membantu kita dan mensupport kita semua untuk selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang terbaik. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Monggo barangkali wonten hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ketinggalan sepi Mas Yusuf. Cekap nih. Baik. Mari kita akhiri hadirin sekalian majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, bertawasul melalui nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah, agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, selalu membimbing kita semua dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, dan memasukkan kita semua serta segenap orang-orang yang kita sayangi dan kita cinta ke surga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya mujibas sa'ilin. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.